Sekolah SR ini merupakan implementasi dari dua pilar organisasi, yaitu pendidikan dan kemanusiaan. Pada tahun ini, di tahun 2023, Sekolah SR ini diorientasikan untuk anggota muda Wanadri dan juga peserta eksternal. Konsep latihan yang diusung untuk kegiatan Sekolah SR pada tahun ini yaitu mencoba untuk mengangkat skenario latihan yang real, sebagaimana kegiatan operasional SAR Gunung Hutan pada umumnya. Selain pada akhirnya kita mencoba untuk menskenariokan latihan yang real, di sini juga kami mencoba untuk bagaimana memperkenalkan kepada para peserta latihan untuk memberikan pengalaman kepada mereka dan menyadari bahwa kegiatan operasional SAR itu bukan hanya sekedar mencari. Pendukungan, manajemen posko itu merupakan salah satu hal yang penting yang pada akhirnya dari kegiatan Sekolah SR ini kami mencoba untuk membagi dan memberikan pengalaman yang berbeda. Yaitu satu, adanya tim poskodal di mana manajemen posko dilakukan, mulai dari data assessment, dapur umum, dan lainnya. Selain itu, personil yang lain juga didorong untuk melakukan kegiatan pencarian di lapangan. Gede! Gede! Akbar! 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 Gede! Dalam pelaksanaannya, kami membuat desain atau skenario adanya informasi pendaki yang hilang di Bukit Tunggul yang mengarah ke Bunkina dan turun ke arah Pasir Angling. Nah, informasi orang hilang tersebut masuk ke kita sehingga diberangkatkan terlebih dahulu tim advance untuk memberikan kevalidasian datanya, sehingga dari situ ketika datanya oke, kami kirimkan pasukan seru untuk mencari di 11 punggungan yang mengarah ke arah puncak Bukit Tunggul. Dengan pergerakan kemarin hasilnya nihil atau clear, sehingga search areanya ini bergerak mengarah ke utara, yaitu ke arah ke Bukan Negara. Ini nemu beng-beng. Oh ya. Koordinat berapa? Hari ketiga pencarian, kami berada di puncakan Bukit Unggul. Kami diminta oleh OSC untuk melakukan hasty search kembali menuju arah utara dari puncakan Bukit Unggul sekitar menuju kontur 2000. Sekitar selama 1,5 jam setelah kami melakukan hasty search, kami mendengar suara teriakan minta tolong dari arah timur laut kontur 2000. Saya dan Seru 13 mengidentifikasi itu adalah suara dari survivor. Lalu saya, Seru 13 dan Seru 8 melakukan pergerakan cepat menuju arah sumber suara. Dan betul ternyata yang ada di sana adalah survivor bernama Akbar. Dengan kondisi Akbar berada di tepi lereng menuju arah mata air. Kondisi kesehatan Akbar saat itu adalah dia mengalami hipotermia dan patah tulang bagian kaki kiri. Lalu kami melaporkan titik koordinat kepada OSC dan meminta arahan. Dan OSC memberi arahan untuk Seru 8 dan Seru 13 silakan melakukan pembagian tugas yang menangani korban, menyiapkan peralatan dan membuka jalur evakuasi. Nah, penanganan korban pada saat itu adalah kami Seru 13 memberikan kehangatan kepada korban untuk mengurangi hipotermianya dengan cara membuat perapian dan melapisi tubuh korban dengan jas hujan yang kami bawa. Dan sebelumnya kami membuka baju korban menggantinya dengan baju yang baru agar tidak basah dan hangat. Lalu setelah itu tim evakuasi pun datang. Namun dikarenakan jalur evakuasi menuju puncakan Bukit Unggul itu medannya cukup terjal dan vegetasinya sangat tertutup, jadi evakuasi berlangsung
kurang lebih selama 4 jam. Kami sampai di puncakan Bukit Unggul dengan membawa survivor sekitar pukul 6.30-an, yang mana keadaan hari itu sudah gelap dan sudah tidak memungkinkan untuk mengevakuasi survivor dari puncakan Bukit Unggul menuju Kebun Kina. Dan OSC memberi arahan untuk survivor ini dipulihkan dulu kesehatannya di puncakan Bukit Unggul dan selalu dicek kondisi kesehatannya selama 15 menit sekali. Setiap suruh ditugaskan untuk menjaga piket selama 1 jam sekali untuk menjaga kondisi dan mengecek kesehatan survivor. Pada pagi hari sekitar pukul 7.30, OSC memberi arahan untuk mengevakuasi mengevakuasi survivor dari puncakan Bukit Unggul menuju Pasir Angling, yang mana kami dibagi menjadi 2 tim. Ada tim yang melakukan evakuasi ke arah Pasir Angling dan ada tim yang ditugaskan untuk melakukan penyisiran kembali ke arah utara, yang mana itu diidentifikasi sebagai tempat survivor berada. Memasuki hari ke-6 pencarian. Sebelum kami melakukan pencarian kembali, malamnya kami melakukan evaluasi briefing dan menganalisa peta. Tujuannya menentukan di mana titik survivor kira-kira akan ditemukan. Keesokan harinya, ada satu titik yang memang kami curigai, yaitu di ketinggian 1676. Di sana kami melakukan pencarian. Memasuki punggungan tersebut ada 3 seru. Yang pertama ada seru 3 dan seru 4 serta seru 9. Kami melakukan pencarian itu menggunakan tipe 1, yaitu hasty search, pencarian cepat. Kami berjalan menggunakan tipe 1. Setelah kami tiba di titik yang kami curigai, kami langsung melakukan pembagian tugas. Ada yang bergerak ke selatan, ada yang bergerak ke timur, dan serta bergerak ke barat. Yang pertama ditemukan itu ceceran berupa tali prusik, itu ada di sebelah timur, dan yang kedua ada ceceran ransel di sebelah barat. Setelah menemukan ceceran ransel, itu kami langsung menginformasikan ke OSC untuk meminta arahan selanjutnya. Dari OSC menyarankan segera melakukan pengejaran ke titik ransel yang ditemukan. Benar saja ketika kami melihat di bawah ada sebuah perosokan, kami langsung mengejar dan ditemukan kembali ceceran berikutnya, yaitu berupa tumbler atau botol minum survivor serta topi. Survivor ditemukan! Survivor ditemukan! Survivor ditemukan! Benar saja, kurang lebih 30 meter dari ceceran topi dan tumbler tersebut, survivor ditemukan. Dan kami melakukan pembagian tugas. Ada 1 orang yang mengatasi survivor agar dia tetap sadar, 1 orang membuat perapian, 1 orang komunikasi, dan 1 orang membuka jalur. Karena si jalur tersebut memang curam, kami memutuskan untuk evakuasi menggunakan teknik hauling, yaitu teknik penarikan menggunakan alat vertical rescue. Setelah itu kami pembagian tugas untuk evakuasi, pembuatan jalur dengan cara estafet. Karena medan yang terjal, kalau kita tidak estafet itu bahaya.
dan tidak mungkin bisa dilakukan. Akhirnya estafet, kurang lebih ada 70 orang yang melakukan evakuasi. Sistemnya 5 orang standby dan sebagiannya standby di pinggir-pinggirnya jalur. Kami estafetkan terus sampai ke titik poskodal, ke titik poskodal ya, jalan. Dan setelah itu diserahkan ke OSC, ke tim medis untuk segera ditangani. Siapapun yang menjadi potensi SAR untuk melakukan pencarian dan pertolongan serta bagaimana evakuasinya setidaknya harus melampaui sekolah SAR yang diselenggarakan oleh Wanadri. Mencari gampang, tapi begitu ketemu problemnya adalah evakuasi. Disinilah mereka mendapatkan pendidikan bagaimana harus mengevakuasi korban yang dalam keadaan hidup, misalnya ditemukan. Saya melihat pendidikan ini begitu komprehensif, bagaimana mereka secara fisik terbina melihat medan yang dilakukan, medan yang digunakan untuk pendidikan SAR, kemudian materi, ada materi bernavigasi di hutan, kemudian teknik pencarian, kemudian evakuasi dari sisi kesehatan, bagaimana saat korban yang dalam keadaan hidup dievakuasi dan diberikan bantuan kesehatan. Itulah gunanya pendidikan SAR ini, sehingga pekerjaan mencari dan mengevakuasi tidak berakibat fatal kepada korban atau survivornya. Disinilah mereka mendapatkan pendidikan itu, sehingga mereka memiliki satu kesamaan di dalam menangani kasus-kasus yang terjadinya orang hilang di gunung, di hutan, di laut, dan lain sebagainya. Sekolah Wanadri SAR 2023.